Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agilina Putra, NIM 21114020 dari kelas 21E06. Di sini saya akan menceritakan tentang perkembangan komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Yang pertama, komputer generasi 1 dari tahun 1940 sampai 1999, yaitu menggunakan tabung vakum. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numericial Integrator and Computer (ENIAC) merupakan salah satu komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Hacker dan Johnny Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter kuadrat. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar 14.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Butuh mesin pendingin karena cepat panas. 7. Kapasitas penyimpanannya kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep store-read program dan menggunakan magnetic core stock-read sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampir sebagai sirkuit. Komputer generasi kedua, yaitu dari tahun 1959 sampai 1964, yaitu menggunakan transistor. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibanding tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, dan daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa asli dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, program dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry, Renling, dan Strike, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom pada tahun 1965. Hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran, dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3.
menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real-time dan real sharing. 5. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. 6. Kinerjanya lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. 8. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. 3. Komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1971, yaitu menggunakan Integrated Circuit, yaitu ICS. Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer tersebut dibuat menggunakan ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC, bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software lebih meningkat. 3. Harga makin terjangkau. 4. Kapasitas memori lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. 7. Komputer dapat melakukan multiprocessing. 8. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. 10. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat, yaitu tahun 1971 sampai sekarang, yaitu menggunakan mikroprosesor. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikan lebih efisien. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya MOS, GUI, atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Dapat menggunakan LSI. 2. Sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk dipasarkan pada sektor perorangan. 3. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti lab. 5. Komputer generasi 5, yaitu sekarang dan masa depan, yaitu menggunakan artificial intelligence. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. 2.
memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Makin cepat dalam pemrosesan informasi. 4. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.